Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini ma'al firqaini liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. Wa lafzatu ila taruddu bi ma'na ma'a kama fi qouli ta'ala man ansari ilallah ay ma'allah wa yadullu dzalika marwiya an Jabir. Selanjutnya farwudu adalah membasuh dua tangan beserta dua siku. Karena lihat di situ ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, basuh tangan sampai ke siku. Yang dimaksud bukan sampai ke siku aja, tapi berikut siku. Itu bahasa Arab. Jadi ila artinya ma'a. Jadi berikut sikunya. Tentu siku juga enggak akan lengkap kalau tidak dinaikkan lagi sampai ke atasnya. Karena kalau kita basuh tangan di sini sampai siku di sini, boleh jadi susah. Tapi kalau dikelewatkan ke sini ya baru kena. Namanya mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Jadi hal yang wajib enggak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka hal itu jadi wajib. Maka kelewatnya sedikit jadi wajib. Karena kalau langsung ke sini disiram boleh jadi enggak kena semua. Tapi kalau ke sini insyaallah kena semua. Ya, karena kalau ibadah itu kan yang dipentingkan adalah keyakinan kesempurnaan. Udah sempurna belum basuhannya, tapi kalau dikelewatkan kan yakin sempurna. Tapi kalau enggak ya nanti ragu-ragu, pada akhirnya nanti tidak sah. Maka kata kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Rawahu Daraqutni wal Baihaqi, hadis riwayat Daraqutni dan Imam Baihaqi. Nah, disinilah kemudian hadis itu menyebutkan Ra'aitu Rasulullah yudirul ma'a 'alal marafiqi. Aku melihat Rasul membasuh tangan sambil diputar sampai ke seluruh sikunya. Artinya dilebihkan. Annahu adaral ma'a 'ala mirfaqaihi. Sampai kemudian Rasul memutar air hingga ke seluruh yang disebut siku itu. Wa hadza wudu'un la yaqbalullahu salatu illa bihi wa yajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah hatta law kana tahta azfarihi wasahun yamna'ul ma'a ilal basyarah lam yasihha wudu'uhu wa salatuhu batilatun. Dari sini sampai ke Allah. Misalnya di sini orang wudu itu airnya harus sampai ke seluruh kulit dan yang namanya bulu. Mau bulu tebal mau enggak tebal, anggota wudu harus kena air sampai yang namanya di bawah kuku. Jadi kalau orang kukunya panjang gitu kan ya, itu wudunya airnya harus sampai ke bawah kuku itu. Ya, makanya kalau wudunya begini boleh jadi nggak kena. Kalau kukunya panjang, wudunya begini, kayaknya jatuh air nggak masuk ke dalam kuku sini nih. Makanya kalau basuh bukan sekedar begini, kadang-kadang dibalik begini. Dan kalau dibalik kukunya kan yang di sini dalam kuku kena. Ya diginiin. Tapi kalau begini aja
boleh jadi air jatuh ke sana, yang kena ini bawah kuku nggak kena air. Dan di sini katanya lam yasih wuduhu, tidak sah wudunya kalau di bawah kuku kulitnya tidak kena basuhan air. Ya, makanya kenapa Rasulullah itu menganjurkan orang toharoh dengan memotong kuku. Ya kan? Ternyata faedahnya ke sini untuk ibadah sehari-hari wudhu. Kalau kukunya pendek kan nggak usah repot-repot harus dibolak-balik wudhunya. Tapi kalau panjang harus dibalik-balik biar airnya masuk. Ya kecuali kalau kita wudhunya biasa pakai kolam. Yang pakai kolam ya enggak dibalik juga udah masuk. Ya kan? Iya kan ya. Ya kan wudhunya begitu di kolam, ya air udah masuk ke bawah kuku. Tapi kalau yang keran diginiin, kayaknya bawah kuku nggak kena. Nah di situ lebih praktis sebenarnya kalau wudhunya pakai kolam. Ya cuman kalau pakai kolam kan harus yang besar, jangan kolam yang kecil yang lebih dari 2 kolam. Ya supaya mudah wudhunya. Ya tapi intinya semua itu boleh saja yang namanya perkembangan teknis syariat, teknologi teknis syariat itu boleh berkembang, tapi prinsip sucinya tetap sama. Ya prinsip sucinya yang penting kan suci. Soal teknisnya pakai mesin, pakai keran, pakai kolam itu boleh berkembang terus, namanya teknologi. Iya kan? Apalagi wudhunya pakai shower misalnya, ya silahkan aja, itu kan perkembangan teknologi. Yang penting wudhunya sah dan benar. Jangan sampai ada kulit yang tidak kena air basuhan sehingga wudhunya tidak sah. Selanjutnya mashu ba'di ra'si, ya mengusap sebagian kepala. Yang wajib mengusap sebagian kepala, bukan basuh loh ya, mengusap. Kalau basuh airnya mengalir, kalau ngusap airnya nggak mengalir, ya kan, colek doang, namanya ngusap. Kalau basuh kan sampai ngalir. Nah ini mengusap sebagian kepala dalam wudhu hukumnya fardu atau wajib. Ya, alasannya ayat Al-Quran wamsahu biru'usikum. Nah, baknya ini namanya bak zaidah, wamsahu biru'usikum sama dengan wamsahu ru'usakum, usaplah sebagian kepalamu. Walaisal muradu huna mashu jami'ir ra'si. Nah ini kan tadi usap kepalamu kata Quran, kenapa sebagian? Nah di sini dijelaskan oleh Nabi, anna Nabi tawaddu'a wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi wa alal khuffaini. Karena Nabi pernah wudhu dengan mengusap ubun-ubunnya. Nasi ubun-ubun ini sini doang. Ya artinya apa? Kalau kita ngusap sebagian kepala itu, yang paling utama adalah ubun-ubun di sini nih. Ya, kemudian baru boleh yang lain. Misalnya ubun-ubunnya sakit boleh sebelah sini, ya kan? Sebelah ini boleh. Sini sakit boleh sebelah sini. Ya, yang penting masih ada di kepala. Tapi kalau kelewat kepala baru tidak. Ya kelewat kepala itu misalnya rambutnya ngambleh ke sini di sini, nah kelewat kepala. Itu tidak dianggap sah. Dari sini ngusap sebagian kepala adalah wajib sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi, cuman utamanya di ubun-ubunnya. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Begitu juga li anna man amara yadahu ala hammatil yatim saha ayu qala masrasihi bi ra'sihi wa hina idzin fal wajibu ma yantaliqu alaihi ismul mashi walau ba'da syaratin aw qadrihi minal basarah. Karena di sini kalimatnya mengusap sebagian kepala, maka sedikit apapun sudah masuk bagian dari kepala adalah sah. Jadi kalau Nabi misalnya begini, ya dalam hadis itu kan ada cerita siapa yang mengusap kepala anak yatim,
ya maka dosanya akan rontok gitu kan ya. Ya sama itu juga, jangan dimanai kepalanya diusap semuanya muter yang enggak. Kayak tadi juga mananya mau diusap sebelah sini ke sebelah sini juga cukup. Ya masa diuyak-uyak kepalanya sama anak yatimnya, yang enggak lah. Ya walaupun dibilang kepala itu luas, cukup sebagian aja diusap. Bahkan di sini seandainya rambut satu juga udah sah. Rambut satu di sini kesenggol usapan itu juga sudah sah, cuman kurang afdol ya, karena cuma rambut satu doang. Rambut 3 helai misalnya juga udah sah, cuman itu kadar yang paling rendah. Ya namanya orang menjalankan perintah itu kan ada yang maksimal, ada yang minimal kali ya, ada yang sedang. Sama basuh kepala juga yang pas tadi itu ya, rambut ubun-ubun itu. Tapi kalau seandainya cuma nyenggol satu rambut juga udah dianggap sah gitu, cuman kurang utama. Itu ya pakai kerudung ya nggak sampai ya, kerudungnya harus kelepas ya, tapi kan ada rambut yang sebelah sini depan, kerudungnya diginin dikit, ini udah kena kan, karena satu rambut juga udah dianggap sah, 2 rambut 3 rambut juga udah dianggap sah, nggak mesti harus dibuka semuanya kan, enggak. Itu kan kalau ngusap semua kepala ya mungkin dibuka semua, tapi kan nggak wajib ya. Yang ngusap semuanya kepala itu hukumnya sunnah, yang wajib itu yang sebagian ya. Cuman kalau yang bagus gimana, yang sunnah iya, yang wajib iya. Yang wajib dulu sebagian gitu kan, baru kalau mau jalanin sunnah seluruh kepala. Iya 2 kali kan, yang kedua seluruh kepala. Jadi habis yang pertama begini, ambil lagi air ya, sini seret, tarik ke depan. Jadi kan dibagi 2, separuh ke sini ke belakang, yang jarinya ke depan, tarik lagi ke sini. Jadi seret balik ke depan. Itu kalau ngusap seluruh kepala. Ya cuman kalau anak-anak muda rambutnya habis dicukur ya sayang kan, ini acak-acakan lagi, bagus seret balik lagi acak-acakan, dia nyisir lagi nantinya ya. Yang enak yang rambutnya sedikit atau habis dicukur ya, set nggak kerasa. Itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib cuman sebagian ya, sebagian itu yang utama ubun-ubun. Kalau ada uzur boleh kanan kiri, depan belakang samping boleh, yang penting ngusap sebagian dari kepala itu. Walau ghasala rasahu badalal masih alqa alaihi qatratun lam tasil awadu ayadahu allati alaihal ma'al rasihi walam yumirrahu ajza'ahu. Di sini kalau ada orang misalnya ngusap sebagian kepalanya, cuman meletakkan tangannya di atas kepala, alaihal ma' ala rasihi walam yamurraha ajza'ahu ala sahih, tetapi tangannya enggak digeser seperti ngusap kan begini, ini cuman begini doang, bagus. Iya, pegang doang nggak jalan. Ngusap itu kan jalan begini, ini nggak jalan, nempel doang. Sah nggak? Di sini sah, ajza'ahu sah. Ya ini kan diletakkan tangannya, cuman nggak ditarik, diem aja, ngair tek nempel doang, itu tetap dianggap sah menurut yang sahih. Qala fi ziyadatir raudah wala tata'ayyanul yadu lil masih bal yajuzu bi khasabatin aw khirqatin wa ghairihi ma. Jadi bahkan di sini tidak mutlak yang ngusap kepala pakai tangannya sendiri, tetapi boleh juga mengusap dengan kayu atau sapu tangan, boleh, bagus. Ya tadi kan pakai tangan kita mungkin sakit ya kan ya, tangan sakit boleh diganti dengan khosab kayu ya, kayak kayu siwak, solekan ke air ya, ngolesin nggak mesti harus pakai tangan, pakai perantara seperti khosab kayu juga boleh. Kalau mungkin kesulitan pakai tangan, itu mungkin tangannya budel, nggak ada tangannya aja ya. Ya atau tangannya mungkin kena diabetes, terus agak susah kan begini, udah ambil aja kayu ke air usap. Di sini sah
bahkan pakai khirqah. Khirqah itu kain tipis, sapu tangan gitu ya misalnya ya, itu boleh turun air usapkan. Di sini juga kata Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah dianggap sah. Bahkan ya juzu mashu ghairihi lahu. Ya, diusapkan orang lain juga sah. Ya, masa ngusap kepalanya, saya yang wudhu Pak Agus yang ngusap kepala saya. Di sini boleh ya mashu ghairihi. Iya diwudukan. Iya diwudukan nanti disolatkan kata beliau. Iya kan, masa Pak Agus yang wudhu yang ngusap sebagian kepalanya saya, itu sah. Ya maksudnya kalau pakai orang lain otomatis ada uzur. Ya uzur mungkin tak. Iya misalnya dia tangannya habis jatuh dari motor kan nggak bisa dua-duanya. Bagus wudhu saya gimana? Ya udah nanti yang ngusap saya. Itu sah gitu tuh. Maka termasuk kita mewuduin orang sakit parah. Jadi sah kan? Ya tadi ngusap kan orang lain sehat aja boleh kan? Apalagi yang sakit nggak bisa apa-apa udah tua ya kan? Wudunya diwuduin. Cuman diwuduin itu kan ada dua. Diwuduin karena sakit parah, diwuduin karena udah nggak ada nyawanya. Ya kan ya? Ya ada dua kan ya? Diwuduin karena memang nggak bisa wudu, ya kurang sehat sakit parah. Ya kan ada kadang-kadang punya nunggu orang tua yang udah sepuh nggak bisa jalan diranjang terus ya kan. Lah wudunya gimana? Diwuduin boleh nyatanya. Ya tadi itu boleh diwudukan tiap hari ya jadi lumayan lah petugasnya, pahalanya banyak yang wuduin. Tapi lumayan capek bagus ya. Itu wal mar'atu karrajuli fil mashi. Ya, kalau soal mengusap kepala, perempuan sama dengan laki-laki. Ya, artinya walaupun dia rambutnya panjang, ngusap kepalanya sama aja dengan laki-laki. Ya artinya kalau rambutnya ngampleh lewat urusan kepala sini ya nggak sah. Sama orang laki-laki rambutnya pembagi sini, ngusap di sini juga nggak sah. Harus ada di batas kepala ini rambutnya. Kalau niat ngewudu ini gimana? Apanya? Niatnya nggak bisa sayang orang tua atau... Iya niatnya tentu yang diwuduin kalau bisa. Ya tapi wudu bisa dalam hati. Wudu itu kan itu dalam hati. Iya jadi yang diwuduin bisa. Ya udah niat wudu dalam hati ya saya yang basuh. Iya. Ya kan niat wudu kan dalam hati sebentar sekali. Cuman iya yang sakit itu karena di dalam ya kalau memang hatinya masih jalan pikirannya masih jalan ya, kan di dalam hati cuman aku niat menghilangkan hadas kecil fardukan Allah kita itu doang kan dalam hati ya niat menghilangkan hadas kecil doang itu niatnya. Iya kalau yang peraganya syariatnya tadi boleh tadi ya tapi kalau udah nggak sadar lah gitu ya kayak akhirnya kayak orang mati kalau nggak sadar ya. Ya kalau udah nggak sadar kan hukumnya orang mati. Orang mati kan diwuduin nggak merasa, sama aja kalau nggak sadar diwudunya juga nggak merasa kan. Nah itu boleh ya. Artinya syariat Islam itu mengikuti keadaan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, koma juga tadi ada. Iya, yang udah nggak sadar kita yang lihatin. Seperti kita memandikan orang mayat, mewudukan orang mati. Itu karena sama-sama nggak sadar kan, orang meninggal dengan orang koma kan sama nggak sadarnya. Ya maka hukumnya sama dengan tidak sadarnya. Itu. Ya pada intinya sepanjang manusia masih hidup wajib wudu. Begitu udah mati bukan nggak wajib wudu, tapi diwudukan. Iya. Orang tua yang sakit berarti kan anaknya yang harus. Iya. Gitu ya? Iya anak. Karena kalau anaknya yang nggak suka sholat. Iya. Iya. Ya repot anaknya sendiri nggak biasa sholat nggak ngerti wudhu ya. Iya, saya pernah ketemu orang ini ya mirip pertanyaan Pak Agus itu. Ya, tanya ke saya Pak Ustadz mau nyandrenin anak, tumben biasanya anaknya nggak disandrenin anak semuanya itu.
Ya, gini Ustaz, kemarin itu ada saudara meninggal katanya. Pas azan di dalam kubur itu ya yang lat ya. Semuanya keluarga nggak ada yang bisa azan. Ya dia cerita itu. Udah mau tidak mau anak saya suruh ke pesantren lah, takut nanti saya mati nggak ada yang bisa azan kayak yang itu lagi katanya. Ya, azan nggak bisa semuanya. Yang awal ke orang kubur itu yang azan satu pun nggak ada yang bisa keluarganya. Udah bingung dianya di situ itu. Iya, makanya disitulah penting orang harus ngerti ya syariat walaupun sekecil cuman azan dan wudhu ya itu kan yang penting kan. Karena kalau yang lain-lain kan nggak masuk di situ. Ya bangsa wudhu azan itu kan semua orang harus bisa ya Pak Haji ya. Mau ngubur nggak ada yang azan ya. Ya, wudhu nggak ada yang bisa. Ya tentu di situ jadi masalah. Ya, makanya tadi kalau memang anak yang nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, terus gimana? Ya manggil orang yang bisa itu, dibayar bagus ya, bayar orang lain. Iya kan, bayar kita kan nggak ada dam bahasanya, bayarlah bahasanya gitu ya. Tadi yang lagi sakit untuk masalah wudhunya itu wudhu seperti biasa atau ada istilahnya bisa yang wajibnya aja gitu. Iya yang wajib aja. Kumur enggak sunnah. Yang wajib aja niat basuh muka tangan. Ya ngusap kepala sama kaki itu yang wajib kan. Itu yang wajib aja. Itu juga yang bisa. Ya, iya yang muka, ngusap kepala, tangan, kaki. Iya kan yang wajib telinga kan sunnah juga gitu. Kumur sunnah. Masa orang nggak bisa gerak suruh kumur gimana? Ya enggak lah. Itu kan sunnah. Masa orang gerak aja nggak bisa suruh kumur ya enggak lah. Nanti malah kelegepan dianya nggak bisa napas. Ya. Kalau cara apa namanya? Wudhu tadi kan. Kalau cara mentayamumkan Apa? Tayamum kan cuma dua, muka sama tangan. maksudnya sama juga ini ya. Kita yang ambil Iya, karena dia udah nggak bisa. Iya, kita yang sama ngambil debunya juga kita, namanya juga menwudukan. Bukan berwudu tapi menwudukan ya. Ya mewakili yang lain, bukan kita sendiri. Jadi disinilah ada semacam yang disebut minta tolong, pertolongan ibadah. Itu namanya pertolongan ibadah. Bahasa Qurannya ta'awanu 'alal birri ya. Jadi kalau kebaikan itu orang memang saling tolong menolong hatta sampai wudhu pun kalau nggak bisa ditolong sama orang lain itu boleh, entah sebagian entah seluruhnya. Ya kan mungkin basuh muka ada yang nggak bisa, tapi nanti basuh yang lain bisa. Itu kan beda-beda. Makanya ada yang ditolong mungkin yang nggak bisa aja. Tapi kalau nggak bisa semua ya udah ditolong semua wudhunya kan. Itu yang kelima al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Ayatnya wa arjulakum ilal ka'bain. Ya fa'ala qira'atin yakunul ghuslu muta'ayyinan. Takdir isilu arjulakum, basuhlah kaki kalian kata Al-Qur'an. Wa ala qira'atis fasunnatu bayanat al-ghusla walau kana al-mashu jaizan li nabihi sallallahu alaihi wasallam walau marratan kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam bi ghairi dzalik. Jadi basuh kaki itu bagian dari fardu wudu yang harus dan mutlak. Ya, kalau orang itu normal tentu sesuai dengan aturan. Tapi kalau nggak normal ya tadi minta tolong sama dengan yang lain tadi. Ya kalau kaki membasuh, ya basuh itu artinya mengalir airnya. Iya, ada mencuci kaki, ada membasuh kaki. Iya, kalau mencuci kan ngilangin najis. Iya, ngilangin najis kalau nyuci. Tapi kalau membasuh cuma ngalir doang, siram, ngalir, siram, ngalir. Iya,
Itu kan kalau pakai gayung, kalau pakai kaki dimasukin aja. Ya gitu. Ya kalau pakai kolam. Ya makanya semua teknis itu bisa berjalan berbeda-beda, yang penting hukumnya sampai gitu ya. Ya intinya namanya ajaran kan yang penting substansinya sampai. Ya soal aturannya beda-beda itu biasa. Sama juga kayak orang mau ke Jakarta gitu kan. Boleh pakai gokar boleh, pakai kereta boleh, pakai jalan tol boleh, pakai becak boleh, yang penting sampai ke Jakarta gitu kan ya. Iya. Sama juga orang ke surga boleh ke surga lewat jalan yang namanya zakat boleh, lewat sholat boleh, lewat zakat boleh. Kan kayak begitu aja ya. Yang penting sampai surga gitu kan ya. Ya ibadah juga sama aja dengan cara apapun, yang penting ibadahnya sempurna. Kan kayak begitu, caranya bisa berubah-ubah, karena cara itulah yang Nabi bilang, ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia, urusan kalian Anda lebih tahu. Maksudnya gimana? Kalau perkembangan dunia itu kan berkembang terus, ya kan? Dulu orang misalnya berpikir yang namanya mencuci najis itu kan pasti kepikirannya tradisional, di kali mandi cuci najis itu kan. Ya yang kebayang kan kayak begitu. Ya karena dulu belum ada mesin cuci, kebayangnya cuma di kali doang Pak Agus ya. Masih tradisional itu yang kebayang kan. Cuci bajumu ingat kali, ya. Cuci piring ingat kali. Kalau sekarang cuci baju ingat mesin cuci kan itu kan ya. Ya intinya kalau dunianya berubah terus, teknologi berubah terus, tapi isinya suci enggak kan gitu. Iya kalau suci ya sudah kan kayak begitu. Sama juga dulu tahun 40-an. Kalau orang berangkat haji yang kebayang naik kapal 6 bulan. Ya kebayangannya gitu bagus ya dulu mah. Kalau orang bergaji, bayangannya naik kapal 6 bulan. Ya iya kan. Lah akhirnya syariatnya ya yang penting haji kan. Lah sekarang mana ada orang berhaji 6 bulan. Ya kan nggak ada kan. Yang pesawatnya cuma berapa jam? 9 atau 8. Ya kan ya. Ya artinya beda, tapi yang penting kan hajinya sampai bener gitu loh. Itu kan soal naik apa tadi silakan aja. Ya itu kan, jadi hukumnya itu substansinya yang dikejar, soal cara bisa berubah-ubah. Yang disebut dengan siyasatus syariah, siasat syariat. Jadi ada syariat, ada siasat syariat. Itu. Jadi aturan mainnya itu bisa berubah-ubah terus. Ya iyalah kalau dulu Pak Agus kan daftar sekolah, datang ke sekolahan ngisi formulir gitu kan ya. Sekarang di rumah doang ya Bagus ya. Iya daftarnya di rumah aja. Iya. Ya tapi kan yang penting sampai tujuan daftarnya bukan ya. Yang penting sampai tujuan. Ya itu. Jadi namanya dunia berubah terus tapi hukum tetap substansinya sama. Itu kan ya kalau dulu kita nggak kebayang nikah, masa nikah istrinya di Indonesia suaminya di Amerika, kalau dulu nggak kebayang. Ya kalau sekarang ya biasa ini nikah kok ijab kabulnya istrinya di Amerika suaminya di Indonesia, itu nggak aneh, namanya juga zaman berkembang. Ya kan gitu itu. Dan nyatanya di dalam fikih dari dulu juga udah dibahas, adalah boleh mewakilkan nikah. Ya kan ya. Kalau substansinya dari dulu udah ada bagus. Nikah diwakilkan itu boleh dengan syarat wakilnya harus disumpah. Gitu. Iya, karena kalau nggak disumpah diakui dia nggak dapat istri. Diambil sayang wakilnya. Iya. Iya nggak mesti dipegang guys. Hijab kabul itu nggak mesti dipegang. Ya kalau online mana bisa dipegang, Indonesia sama Amerika. Ya kan itu. Iya yang penting kan tadi itu hijab kabulnya ada itu. Makanya harus disumpah dulu wakilnya. Kalau nggak disumpah nanti dia pulang, istri saya mana? Diakui dia kan, saya nggak mewakili.
saya yang nikah katanya. Lah repot nantinya. Ya iya kan. Nah itu makanya di sini boleh, yang penting syaratnya sampai, aturannya sampai. Ya hukum kayak begitulah. Memang benar ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun hukumnya, Allah hanya membebankan kepada orang yang punya kemampuan. Ya, kemudian di sini disebutkan dalam hadis Nabi, di sini ada hadis fago salari jelahul yumna ilal ka'baini warijalul yusra kadzalika. Rasul membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki, kaki kiri juga sampai ke mata kaki. Fa'usbitat fi kulli rijlin ka'baini. Dari sini jelas setiap orang punya kaki, punya 2 mata kaki. Berarti 4 mata kaki. Ya kan ya? Yang buntung, kalau yang buntung sama dengan kayak yang dulu kan kita bab muka itu. Ya kalau buntung ya bekas tempatnya mata kaki itu. Kalau nggak ada, yang ada aja. Di sini potongnya di sini, ya sini. Niatkan basuh kaki tanpa mata kaki karena mata kakinya nggak punya, alias buntung. Ya. Nah, iya kan kayak begitu ya. Harus yang dibasuh sama juga orang tangannya kepotong, tinggal segini. Yang basuhnya segini doang kan? Itu. Saya bonteng, ada buntung rasa. Ya orang buntung, ya buntung itu kan ada yang dari lahir, ada yang enggak. Yang dulu saya ceritakan itu kan, anaknya yang punya gudang garam Kediri, itu punya anak ganteng, kakinya enggak ada, tangannya enggak ada. Ya bonteng kata Pak. Buntung, tangannya segini nih, gini. Kakinya juga sama, habis pantat di sini. Ya, tapi bapaknya orang kaya yang punya gudang garam itu. Ya. Jadi sehari-hari ya makanya disuapin terus. Karena kan kayak cacing gitu, bidak gitu. Iya kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Ya kayak cacing aja nggak ada kakinya. Disuapin terus. Ya itulah. Ya kadang-kadang kayak begitu. Ya Allah ciptakan kayak begitu, uangnya banyak malah nggak sempurna orangnya. Jadi sebenarnya mahalan tangan apa mahalan rokoknya? Ya itulah. Ya uangnya banyak, dikasih anugerah anak ya dikurangi oleh Allah, nggak dikasih tangan, nggak dikasih kaki. Iya, tapi kenikmatan uangnya banyak, ya kan? Ya bahkan orang tuanya sendiri juga jantungnya cangkokan. Ya, tiap bulan kontrol ke Amerika 2 miliar, ya lumayan. Kalau buat beli bajigur mah 2 miliar lumayan bagus. Ya, beli cendol buat renang. Ya itulah, ada aja hidup ini. Makanya kita ini walaupun nggak punya apa-apa, kalau badan kita sempurna sehat itu nikmat luar biasa. Ya daripada orang uangnya banyak, badannya nggak sempurna. Berbaring terus kerjaannya itu. Ya, selanjutnya di sini faqala lana Rasulullah aqimu sufufakum faraitur rajula minna yursiku mangkibahu bimangkibi sahibi wa ka'bahu bikabihi. Sehingga di sini maklumun anna hadza fi ka'bil mafsal wa la yata'atta fil ladzi ala dhahril qadam. Artinya apa? Di sini sampai mata kaki juga dengan pundak itu jadi ukuran lurusnya soft. Jadi kalau orang baris yang ngukur lempengnya itu 1 pundak 2 mata kaki. Ini mata kaki kita dengan mata sebelah lempeng itu pasti benar. Begitu juga pundak, kalau berdiri pundak kita sama sebelah lempeng itu benar. Ya, jangan perut, ukurannya pundak. Makanya zaman Nabi itu pernah ya lihat sopnya ada yang nongol, waktu itu yang diluruskan dari depan. Ya, ternyata Nabi kan ya agak ya setengah tegas lah, bukan galak.
Ini yang nongol siapa? Akhirnya nongol dipukul perutnya Melayu. Mundur. Nggak bisa Rasul menongolnya perutnya doang. Badannya kan dari belakang rata sama yang lain. Ya karena perutnya yang nongol mau diratain gimana? Ya dari situlah kemudian ketika Nabi Haji Wada terakhir, Nabi pidato di Arafah, wahai kaum muslimin, khususnya sahabatku, seandainya ada kalian yang saya zalimi, balaslah sekarang sebelum Muhammad menghadap Allah. Nah, orang itu ngacung yang tadi perutnya nongol di barisnya itu. Saya Rasul. Ya silakan maju balas saya sebelum di akhirat saya diadili oleh Allah. Gitu. So, majulah dia. Lepas itu begitu maju Umarnya nyap-nyap. Ini orang songong ya. Umar kan begitu. Ini orang songong ngadep ke Nabi mau balas Nabi kan Umarnya mukanya songong. Nyap-nyap pengen mukul aja Umar kan. Ya kata Nabi bilang gini, Umar biarin, itu kan kewajiban dia sama saya, urusannya dengan hisab nanti di akhirat. Ya daripada saya di akhirat dihisab, lebih baik dibalas sekarang. Ya dia tadi ngacung, dulu saya dipukul perut saya sama Rasul ketika meluruskan sop itu kan, karena orangnya gendut nongol perutnya kan. Ya udah balas kalau begitu. Nabi bilang gitu. Diem aja suruh balas, nggak dibales-bales. Tadi katanya mau bales saya sekarang juga. Diem aja. Dulu kan Rasul waktu Rasul ngelurusin kan kebetulan pas dipukul kan bajunya agak kebuka, karena agak kebuka itu longgar gitu kan. Namanya perut gede itu kan pakai baju bawahnya kan longgar gitu, bawahnya longgar kan ya. Dulu kan begitu dipukul nyenggol kulitnya kan. Gitu. Ya udah dia pengennya nyenggol kulitnya kan, mukulnya itu ya. Ya akhirnya orang itu begitu dibuka sedikit itu kulitnya, langsung perut Nabi itu nggak dipukul tapi dicium sama dia. Loh tadi kan dulunya saya pukul, kenapa kamu nyium bukan mukul, kata Nabi. Ya Rasul nggak mungkin kan kalau saya membalas Rasul, nggak, saya terima. Cuman kenapa kamu nyium? Karena saya ingat Nabi pernah pidato, siapa yang kulitnya pernah bersentuhan dengan Rasul, maka neraka tidak berani. Itu jawaban orang yang perutnya nongol tadi. Ya siapa yang di dunia kulitnya bersentuhan dengan Rasul, maka tidak akan masuk neraka. Itu maksud dia. Bukan membalas mukul Nabi, enggak. Orang tadi itu ya kesempatan lah biar ketemu kulit Nabi gitu kali mah. Iya. Nah itulah maksudnya, ada aja orang, makanya kalau ngukur sop lempeng jangan dari depan, takut perutnya ada yang nongol nggak lempeng-lempeng nanti bagus. Ukurannya pundak. Ya pundak itu lempeng sama mata kaki lempeng. Ketahuan kan di situ mah ya pasti sama. Ya karena kaki orang beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek gitu Pak Haji ya. Maka ngukurnya mata kaki gitu. Kaki kan beda-beda kan, ya ada yang kecil kakinya, ada yang panjang gitu. Jangan diukur kaki, ukur mata kaki udah pasti lempeng ke sana gitu. Iya kan itu. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkong Pak Haji. Ya. Di kebun Pak Haji. Bahaya. Kan Pak Haji jajak kalau banyak singkong ya. Yang di mana? Tahu.